Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Bapak. Sekarang kita belajar di rumah dulu ya, karena kita sedang menghadapi musibah COVID-19. Maka dari itu pemerintah menganjurkan kita untuk belajar di rumah sendiri-sendiri. Nah, Ananda Bapak semuanya jaga kesehatannya ya, agar tidak terserang COVID-19. Nah, Bapak mencoba mengajar Ananda Bapak semuanya lewat jarak jauh aja ya. Minggu kemarin Bapak sudah menyampaikan materi kepada Ananda Bapak tentang kehidupan manusia Indonesia pada masa aksara di bidang aspek budaya dan politik. Nah, sekarang kita mempelajari kehidupan manusia Indonesia pada masa praaksara di bidang aspek ekonomi dan pendidikan. Nah, sebelum Bapak memulai pembelajaran kita, Bapak mau menyampaikan KD dan indikator pembelajaran kita pada hari ini. Nah, KD pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama itu memahami kronologi perubahan dan kesinambungan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada aspek ekonomi dan pendidikan pada masa praaksara. Nah, sedangkan IPK kita menguraikan kronologi perubahan dan kesinambungan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada aspek ekonomi dan pendidikan pada masa praaksara. Nah, sebelum Bapak menjelaskan pembelajaran kita pada hari ini, Bapak mau menampilkan video gambar berupa video kepada Ananda Bapak semuanya. Silahkan Ananda Bapak lihat dan pahami video yang Nah, Ananda Bapak, dari video yang telah Bapak tampilkan tadi, Bapak harap Ananda Bapak dapat sedikit banyaknya memahami materi kita pada hari ini. Nah, tadi Bapak juga sudah menampilkan video tentang berupa gambar bagaimana masyarakat pada masa praaksara berburu dan meramu makanan. Nah, di sini Bapak mau mempertegas tentang masyarakat berburu dan meramu makanan pada aspek ekonominya. Nah, perkembangan masyarakat pada masa berburu dan meramu makanan ini sangat lambat. Terus masyarakat bergantung kepada alam, di mana masyarakat berburu mencari binatang untuk dimakannya dan meramu makanan seperti umbi-umbian. Di sini ekonomi masyarakatnya bergantung kepada alam, di mana masyarakat tersebut berburu seperti yang Bapak katakan tadi. Dia berburu binatang untuk dimakannya dan mengumpulkan umbi-umbian untuk dimakannya. Selanjutnya, mereka hidup berkelompok kecil. Hal ini untuk memudahkan langkah dan gerak mereka dalam mengikuti binatang buruannya.
atau mengumpulkan makanan. Dan hidup mereka berpindah-pindah. Kehidupan ekonomi mereka, dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka itu, mereka hidup berkelompok-kelompok guna supaya mereka mudah dalam mengumpulkan makanan dan mereka juga mudah dalam berburu binatang buruannya. Jelas dari penjelasan Bapak tadi, pada masa berburu dan mengumpulkan makanan sederhana ini, masyarakat pada masa ini sangat bergantung kepada alam, dan mereka berpindah-pindah jika sumber makanan telah habis di daerah ini, maka mereka akan berpindah ke tempat lain untuk berburu dan masuk ke masyarakat berburu dan meramu makanan tingkat lanjutan. Nah, Ananda Bapak, tadi Bapak juga sudah menampilkan gambar atau video tentang masyarakat berburu dan meramu makanan tingkat lanjutan. Bapak telah memberikan gambaran tentang masyarakat ini. Nah, pada masa ini mereka hidup masih bergantung juga kepada alam. Selanjutnya, mereka mulai lama tinggal di suatu tempat di dalam goa-goa. Nah, selanjutnya, karena tidak lagi berpindah-pindah tempat, mereka memiliki waktu luang untuk melakukan hal lain, seperti membuat lukisan di dinding goa. Nah, pada masa ini, kehidupan ekonominya manusia pada masa berburu dan meramu makanan tingkat lanjutan, mereka juga masih bergantung kepada alam. Dan pada masa ini mereka sudah mengenal bagaimana itu bercocok tanam. Nah, bagaimana cara mereka bercocok tanam? Mereka mulai menebang-nebang pohon untuk dijadikan sebagai lahan mereka untuk bercocok tanam. Dan jika mereka sudah merasakan tempat mereka berladang tersebut atau lahan ladang mereka berladang tersebut kurang subur, maka mereka berpindah ke tempat yang lebih subur lagi. Selain berladang, mereka juga sudah memelihara atau mengembang biakan binatang untuk mereka makan nantinya. Kita masuk ke kehidupan ekonomi manusia Indonesia pada masa praksara, pada masyarakat bercocok tanam dan berternak. Nah, tadi Bapak juga sudah menampilkan video tentang masyarakat bercocok tanam dan berternak. Bapak harap Ananda Bapak dapat menggambarkan bagaimana masyarakat pada masa bercocok tanam dan berternak. Nah, di sini Bapak ingin menjelaskan bahwasanya kehidupan ekonomi pada masa ini, masyarakat tidak lagi bergantung kepada alam. Kenapa? Dalam memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat sudah membabat hutan atau semak belukar untuk mereka jadikan sebagai sebuah ladang. Di sana mereka menanami berbagai macam tumbuhan seperti umbi-umbian, sayur-sayuran. Nah, itu mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, selain bercocok tanam, masyarakat pada masa ini juga berternak. Mereka mengembangbiakan berbagai binatang seperti ayam, sapi, kambing, kijang, dan lain-lainnya. Pada masa sekarang ini, perlu Ananda Bapak ketahui bahwasanya
mereka sudah pandai berdagang. Mereka berdagang menggunakan sistem barter. Seperti contoh, mereka membarterkan mulai dari tumbuh-tumbuhan. Misalkan, Budi mempunyai sayur dan Ali mempunyai umbi-umbian. Budi membutuhkan sayur dan Ali membutuhkan sayur sedangkan Budi membutuhkan umbi-umbian. Maka mereka menukarkan tumbuhan tersebut. Nah, pada masa ini mereka juga membarterkan seperti hewan dan juga hasil laut yang dihasilkan oleh masyarakat tepi pantai. Nah, itu kehidupan ekonomi masyarakat pada masa praaksara, masyarakat bercocok tanam dan berternak. Pada masa ini mereka menyimpan makanan dan mengawetkannya. Mereka sudah hidup menetap. Nah, selanjutnya kita masuk ke masyarakat perundagian. Nah, perlu Ananda Bapak ketahui arti dari perundagian. Nah, arti dari perundagian itu adalah pertukangan, yang mana artinya masyarakat sudah memiliki kemampuan atau keterampilan dalam melakukan pekerjaan tertentu. Nah, kehidupan ekonomi pada masa ini, masyarakat sudah memiliki, masyarakat sudah mampu mengelola kehidupannya. Nah, pada masa ini masyarakat tidak lagi sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi pada masa ini masyarakat sudah mulai menuju kesejahteraan kehidupan. Pertanian dan perkebunan masih dilakukan oleh masyarakat. Mereka sudah melakukan sistem pengairan. Kenapa? Mereka melakukan ini berguna untuk supaya sawah mereka itu perairannya tidak mengandalkan air hujan lagi, tetapi sudah ada sumber air lainnya. Nah, pada masa ini masyarakat juga sudah mulai menyimpan hasil sawahnya dan menjual hasil sawahnya ke perkampungan lain atau ke daerah lain. Pada masa ini munculnya golongan-golongan yang memiliki keterampilan, sehingga teknologi berkembang pesat pada masa ini. Seiring berkembangnya teknologi, maka perdagangan pada masa ini lumayan besar. Namun, perdagangan pada masa ini masih menggunakan sistem barter. Tetapi perdagangan pada masa ini sudah mulai meluas atau menuju antar pulau. Dibuktikan dengan ditemukannya negara di Selayar atau di Pulau K. Negara ini dihiasi dengan seperti binatang gajah, merak, dan harimau. Yang mana binatang-binatang ini tidak ada di Indonesia bagian timur. Ini menandakan bahwasanya negara ini berasal dari Indonesia bagian barat. Ini juga menandakan bahwasanya perdagangan pada masa ini sudah melalui antar pulau.
Nah, uh, itu tadi masyarakat Perundagian. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran pendidikan pendidikan masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Nah, sebelum Bapak menjelaskan, Bapak ingin menampilkan video supaya Ananda Bapak dapat menggambarkan bagaimana pendidikan pada masa praaksara ini. Pada masa ini munculnya golongan-golongan yang memiliki keterampilan, sehingga teknologi berkembang pesat pada masa ini. Seiring berkembangnya teknologi, maka perdagangan pada masa ini lumayan besar. Namun, perdagangan pada masa ini masih menggunakan sistem barter. Tetapi perdagangan pada masa ini sudah mulai meluas atau menuju antar pulau. Dibuktikan dengan ditemukannya negara di Selayar atau di Pulau K. Negara ini dihiasi dengan seperti binatang gajah, merak, dan harimau, yang mana binatang-binatang ini tidak ada di Indonesia bagian timur. Ini menandakan bahwasanya negara ini berasal dari Indonesia bagian barat. Ini juga menandakan bahwasanya perdagangan pada masa ini sudah melalui antar pulau. Nah, itu tadi masyarakat Perundagian. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran pendidikan masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Nah, sebelum Bapak menjelaskan, Bapak ingin menampilkan video supaya Ananda Bapak dapat menggambarkan bagaimana pendidikan pada masa praaksara ini. Mengingat ikatan antar warga yang sangat erat, maka pendidikan pada masa itu bertujuan untuk membentuk warga yang terampil, baik lahiriah maupun batiniah. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga Ananda Bapak dapat menerima dengan baik apa pembelajaran yang telah Bapak sampaikan pada hari ini. Nah, untuk Ananda Bapak tetap selalu jaga kesehatannya ya, agar kita terhindar dari musibah yang sedang menimpa negara kita pada hari ini. Nah, sekian Bapak ucapkan, terlebih terkurang Bapak mohon maaf. Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Ananda Bapak melihat video yang Bapak tampilkan tadi, Ananda dapat menggambarkan bagaimana pendidikan pada masa ini, dan Ananda dapat menangkap dengan baik penjelasan Bapak. Nah, bagaimana pendidikan pada masa praaksara? Pendidikan pada
masa praaksara ini dimulai dari keluarga. Bagaimana anak laki-laki memperoleh pendidikan dari ayahnya, dan sebaliknya anak perempuan mendapatkan pendidikan dari ibunya. Dan pada masa ini masyarakat juga memperoleh pendidikan dari gurunya yang disebut dengan empu. Nah, masyarakat pada masa ini dalam memperoleh pendidikan dari gurunya, mereka harus tinggal di rumah gurunya. Dan pada masa ini mereka harus menuruti apa kata-kata atau ajaran dari gurunya. Apa perintah dari gurunya harus mereka turuti supaya mereka dapat memperoleh pendidikan